Selamat malam. Halo, selamat malam. Bentar. Masih bahas bab 14. Saya ngopi dulu. Desain call. Nextnya mau bahas bukunya Pak Jared juga. Masih bahas bukunya Pak Jared. Abifau. Soal negara-negara yang bangkit dari krisis. Malam Pak Do. Ikut dong. Halo tuh, ya mau Halo. tuh. Ya apa sih cara nih Biasa. cek nih keto anu itu share tuh sebentar. Share tuh enggak ya? Aku enggak keto online cari ini wong-wong. Oh bisa ya? Oh, itu nganu amal ibadahnya mereka aja yang Amal kurang. ibadahnya mereka enggak lihat ya. Jadi memang ini sesuai Betul. dengan amal ibadah kok ini. Oke, bahas Ya, lanjutan bab 14, oke. egalitarisme ke Kapitalisme. keleptokrasian. Jadi gini ya, ini yang terakhir Kemarin kita ngomong udah bahas kayaknya. empat, Bahas empat ini. faktor ya. Heeh. Ya itu, jadi ini sebetulnya kalau kita bicara mengenai, loh itu loh, aku itu kok nggak kelihatan online cari ini wong-wong. Tapi Iya, bos itu gak apa-apa. soal ini Amal aja, soal ibadahnya amal orang-orang itu ibadah. kayak Betul sebetulnya itu. sekali. Apa, gak jelas sih jadi. Jadi ini gak ketok online. Lah ya apa, aku dewe ya, garu ya. Ya apa sih? Gak apa-apa, kan dienggo realnya ketok, wis gak apa-apa. Mm-mm. Eh itu ya. Apa jenenge kita berbicara mengenai bagaimana eh, apa namanya bagaimana masyarakat kecil yang tidak tersentralisasi itu akhirnya itu berevolusi menjadi masyarakat besar karena kemarin Oke. kita bicarakan yang namanya mengalirnya opo mengalirnya kekayaan dari masyarakat kecil ke elit politik itu memerlukan yang namanya sentralisasi gitu ya, memerlukan. Nah, yang jadi pertanyaannya Jared itu adalah bagaimana masyarakat yang tadinya tidak tersentralisasi ya dan berdasarkan kekerabatan tok itu berevolusi menjadi masyarakat besar tersentralisasi dengan sebagian besar anggotanya itu tidak berkerabat gitu ya. Ya. Sebagian besar anggotanya tidak berkerabat, tapi ya yang berkuasa ya kerabat gitu ya, tetap aja yang berkuasa gitu ya. Ya maksudnya Indonesia misalnya, perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha atas dasar kekeluargaan. Keluarga siapa? Keluarga saya. Nah, ya, itu Oke. ya, itu ya. Nah, ini ini eh, pada banyak pada banyak kondisi dalam sejarah itu negara-negara itu muncul itu secara mandiri atau ya itu tadi tanpa pendahulu gitu ya. Sama dengan ini pendapatnya Aristoteles. Aristoteles itu kelemahan Aristoteles itu karena sebelumnya tidak banyak orang mencatat sejarah. Jadi Aristoteles itu tidak tahu sejarahnya itu sebelumnya gimana. Jadi dia itu mengira-ngira. Termasuk yang namanya eh termasuk yang namanya eh, ini apa namanya pernah Aristoteles itu menulis tentang sejarah binatang itu. Aristoteles itu.
menulis tentang sejarah binatang. Dan Aristoteles itu tidak tahu kalau sebetulnya ada binatang yang punah. Nggak ngerti deh itu. Ya. Jadi Aristoteles itu tidak tahu ada binatang yang punah itu. Nah, sama Aristoteles dalam hal ini itu menganggap negara itu adalah sifat alami dari masyarakat manusia gitu ya. Tidak Hmm. butuh penjelasan gitu. Nah, kesalahan Aristoteles ini bisa dipahami karena semua masyarakat yang dia kenal, ya masyarakat Yunani abad keempat sebelum Masehi itu adalah negara itu ya itu. Tapi kita tahu bahwa pada tahun apa namanya pada tahun 1492 itu ya apa tulisan Jared Diamond itu sebagian besar dunia itu sebenarnya terorganisasi menjadi kedatuan. Jadi Oh. sebelum jadi tahun 1492 Masehi itu Aristoteles ngomong itu abad keempat sebelum Masehi itu ya. Abad sebelum Masehi. Ya, Aristoteles abad keempat sampai abad keempat sebelum Masehi sampai dia hidup itu semua berupa negara gitu. Ya, itu tahunya Aristoteles sehingga Aristoteles itu bilang bahwa negara itu sebagai sifat alami masyarakat manusia gitu. Padahal pada tahun 1492 sebagian besar dunia itu sebenarnya itu terorganisasi menjadi kedatuan, suku, Hmm. kawanan gitu ya. Nah, akhirnya pembentukan negara butuh penjelasan gitu. Itu loh yang ditanyakan adalah apa namanya? Kenapa itu terbentuk gitu ya. Nah, teori yang paling apa namanya? Yang paling ya istilahnya paling akrab itu ya. Yang paling akrab itu adalah teorinya Jean-Jacques Rousseau itu ya. Dia itu berspekulasi bahwa negara terbentuk karena kontrak sosial, gitu ya, sosial Hmm. kontrak, gitu ya. Ini adalah merupakan keputusan yang apa namanya, keputusan yang rasional, itu, yang dicapai ketika manusia itu menghitung-hitung kepentingannya sendiri, gitu, ya, itu. Dan akhirnya mencapai kesepakatan bahwa mereka lebih baik berorganisasi dalam sebuah negara daripada masyarakat yang lebih sederhana. Nah, ini menurut Jean-Jacques Rousseau ini adalah sosial kontrak yang didasarkan yang didasarkan atas pertimbangan itu tadi pertimbangan rasional itu ya. Tapi pengamatan dan catatan sejarah itu itu tidak menemukan itu ya, tidak menemukan satu aja contoh yang dalam itu kerangka sosial kontraknya Aristoteles tadi, apa namanya, Jean-Jacques Rousseau tadi. Tadi satuan unit-unit kecil tidak secara sukarela mereka itu terus kemudian membuang kemerdekaannya itu bergabung menjadi satu negara gitu. Lah perasaanmu misalnya itu apa? Perasaanmu misalnya orang Papua datang ke Jakarta, yo wis aku dadi Indonesia kan enggak gitu. Ya. Ya, itu tidak ada. Jadi teorinya Jacques Rousseau ini tidak terbukti sama sekali. Tidak ada negara itu terus kemudian bayang no, misalkan itu ya, misalnya ini itu apa negara apa Kutai mendadak datang ke Jawa ke Mojopahit, ya wis aku tak jadi bagian kerajaanmu ya, 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 ya itu makanya kan karpe dhewe ae kan gitu ya. Jadi tidak teori Jean-Jacques Rousseau ini tidak itu tidak apa namanya tidak apa namanya tidak iki lah bahas Chelsea iki Iwan iki Chelsea wis jarno ae lah ngono. Iwan bahas Chelsea ya. Ya wis. Nah, itu apa namanya? Itu teori yang kedua ketimbang teorinya Aristoteles tadi gitu ya Hmm. gitu. Ya itu 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 yang kedua. Nah, teori yang ketiga ini ya ini masih populer lah ya dari sejarah dan ekonomi gitu ya. Berangkat dari fakta yang tidak bisa diragukan bahwa Mesopotamia, Cina, Meksiko Hmm. itu sistem irigasi sistem irigasi besar-besaran itu mulai dibangun pada sekitar waktu negara mulai bermunculan sehingga ini namanya teori
hidrolik gitu ya. Teori hidrolik itu bukan didongkrak, bukan itu. Di mana di mana ada apa namanya? Ada air yang banyak itu, di situ itu ada yang namanya nanti akhirnya sejarah. Kenapa demikian? Ya, sekali lagi, kalau yang namanya air banyak itu memberikan kemungkinan produksi pangan yang besar gitu ya. Jadi pembangunan irigasi berskala berskala besar itu, tapi tidak ternyata pembangunan sistem irigasi berskala besar tidak selalu menyertai kemunculan negara itu. Hmm. Tapi baru terjadi lama itu setelahnya di masing-masing daerah. Itu jadi teori hidrolik itu juga tidak selamanya benar gitu, tidak sesuai gitu. Nah, Oke. jadi eh, korelasi-korelasi tadi itu merupakan petunjuk kuat bahwa ukuran populasi regional itu ya, atau kepadatan populasi atau ada hubungannya dengan tadi pembentukan masyarakat yang kompleks tadi itu tidak selalu disebabkan oleh satu sebab tadi itu ya. Yang namanya teori yang pertama jelas itu. Teori yang kedua Jean-Jacques Rousseau itu juga tidak selalu seperti itu karena kalau yang Jean-Jacques Rousseau itu mengatakan seperti itu kan dia berpegang pada orang-orang Prancis, orang-orang Inggris gitu ya. Hmm. Itu ya itu. Nah, akhirnya yang jelas adalah bahwa populasi besar yang padat muncul dan padat itu muncul hanya dalam kondisi produksi pangan melimpah itu. Tidak mungkin tidak ya. Kita yang Ya. jelas adalah bahwa populasi besar dan padat itu muncul hanya dalam kondisi pangan yang melimpah gitu. Kalau enggak ya enggak ngapain itu. Kontak orang padang pasir kono lah apa gendeng ah ngono ya itu. Nah, nang kono itu enggak ada makanan gitu ya itu. Nah, akhirnya seringkali nah yang jadi persoalan itu ini eh, apa namanya populasi padat dulu atau produksi makan banyak dulu gitu. Itu ya, Hmm. itu Ya. jadi apa namanya? Ini yang Ini jadi dipertanyakan persoalan ya. gitu. Jadi seperti perdebatan itu disian duluan mana telur dengan Ayam. ayam gitu ya itu. Ya itu nah ini juga menjadi perdebatan, tapi pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab itu ya. Yang pertama gitu ya. Pertama, ini bagaimana sih ini duluan mana gitu ya. Yang pertama, produksi pangan itu melibatkan pemanfaatan banyak buruh secara musiman gitu ya. Ya. Ya itu. Ya. Ya. Ketika panen disimpan gitu ya, tenaga petani pun tersedia untuk dimanfaat pihak yang berwenang secara politik tersentralisasi gitu ya untuk membangun umum lah ini jadi bahwa ini panganan lebih dulu gitu ya makanan lebih dulu karena makan banyak banyak petani pada saat petani itu terus kemudian petani itu pas pada saat musim nganggur gitu nganggur petani dia bisa digunakan untuk ya itu bangun ya Hmm. misalnya bangun candi gitu ya bangun candi itu bayang no sing bangun candi siapa ya pekerja gitu. Ya itu nah sing ngetop lah wong sing ubet-ubetan kayak nguang gitu tok gitu ya itu. Jadi Uhuy. ya namanya melacak ya akhirnya eh, ini yang namanya apa namanya ciri-ciri masyarakat spesifik yang seperti ini sebetulnya adalah membentuk penaklukan untuk membentuk entitas politik yang lebih besar gitu ya. Hmm. Kedua, produksi pangan bisa diorganisasi supaya menghasilkan kelebihan makanan. Tuh, gini ya itu ya. Ya. Yang memungkinkan spesialisasi ekonomi dan apa itu? Peningkatan, Stratifikasi stratifikasi dalam sosial. masyarakat gitu ya. Nah, kelebihan keuntungan ini bisa dipakai untuk memberikan makan pada semua lapisan masyarakat yang kompleks, mulai dari pemimpin, birokrat, anggota kaum elit ya, sampai juru tulis itu ya. Hmm. Itu yang membentuk. Ya, yang kemudian yang ketiga adalah penjelasannya produksi makanan memungkinkan atau bahkan memaksa manusia bergaya hidup menetap. Tuh ya, itu. Ya itu, misalnya menetap karena apa? Kalau kamu pindah dari situ, Sumber nggak ada panganan dayanya gitu. ya. Ya nggak ada makanan gitu ya. Nah,
Deng- maka produksi pangan yang meningkatkan ukuran populasi juga ber, apa namanya berperan gitu ya, berperan dalam banyak cara untuk memungkinkan ciri-ciri masyarakat yang lebih kompleks. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasan. Jadi ini duluan mana ayam dengan telur? Yo bareng gitu ya. Ini bareng karena dua itu berjalan bersamaan gitu. Ya, Mana yang lebih dulu? Loh ya kalau yang lebih dulu gitu ya. Karena semua jalan bersamaan gitu ya. Itu adalah salah satu alasan permasalahan apa namanya pembentukan negara. Dan pembentukan negara itu bisa tadi ya. Pertama itu eh, apa namanya? Pertama itu penaklukan gitu ya, penaklukan. Yang akhirnya yang kedua ya tadi itu ya, itu. Ah, itu ya apa yang pertama ini kalau itu adalah penjelasan mengenai ini duluan mana itu yang namanya apa namanya makanan atau populasi lebih dulu gitu. Nah, berikutnya si Jared ini dalam dalam buku ini adalah menjelaskan mengenai ini ya, dalam satu kawasan itu kan di mana semua orang itu berkerabat dekat ya. Orang-orang itu ya gampang kalau berselisih itu gampang gitu mm, diselesaikan. Misalkan dalam salah satu suku di mana yang mana di dalamnya itu banyak orang yang berkerabat dekat itu. Kalau ada perselisihan itu ya gampang menyelesaikannya gitu. Ya wis lah iku lak kanca iku masih dulur dhewe lah wis masih gawe keluarga. apa itu. Ya ini gitu ya. Ya itu eh, itu yang menjelaskan kenapa yang namanya masyarakat besar itu seringkali berbeda dengan apa dengan masyarakat kesukuan itu mereka itu menyerahkan penyelesaian konflik kepada semua anggota supaya supaya konflik nggak jadi gitu Mm, ya gitu. Ini yang apa namanya, kenapa pada masyarakat-masyarakat kompleks itu terus kemudian muncul ya spesialisasi-spesialisasi yang dianggap bisa menyelesaikan masalah. Ya namanya hakim, dukun gitu ya itu ya. Itu adalah yang pertama adalah karena tadi itu apa namanya dalam masyarakat yang besar itu kekerabatan itu jauh, nggak kenal gitu ya. mm, Ya, itu alasan pertama. Alasan kedua itu tadi nggak mungkin akhirnya itu mengambil keputusan secara bersama-sama. Loh, populasinya besar. Kon nek nang Karang Taruna ngono yo enak gitu ya. Karang ya, Taruna gitu ya. Karang Taruna. Mele ketua Karang Taruna gampang. Lah, mele Kakwarnas Pramuka lho akeh iku ya itu. Ya, Kakwarnas itu, kepala Kuartir Nasional. Mele. Loh, kok nang mulai pimpinan apa namanya gugus depan terus kemudian ranting cabang ya itu nah itu muswil ya itu jadi akhirnya mustahil mengambil keputusan secara bersama-sama kalau ukuran populasinya itu semakin besar nah makanya keputusan itu ya akhirnya diwakilkan. Nah, itu alasan kedua kenapa muncul yang namanya elit-elit itu yang dianggap bisa mewakili gitu ya. Meskipun ya terpaksa apa lah ya, terserah lah ya itu ya. Nah, itu. Nah, alasan ketiganya adalah tadi karena pertimbangan ekonomi penilaian ya. Masyarakat ekonomi. apapun lah ya, iya memerlukan apa? Memerlukan cara gitu untuk pertukaran barang di antara Mm, anggota-anggotanya. Itu ya, itu. Nah, ya ini yang apa namanya memungkinkan akhirnya ada yang namanya apa namanya disebut apa jenenge spesialisasi itu ya. Spesialisasi ya itu tadi dia ini tugasnya hanya transfer dalam hal ini ya pedagang gitu ya itu. Nah, pertimbangan yang keempat itu, yang mengharuskan organisasi kompleks bagi masyarakat yang gede itu terus ada kaitannya dengan kepadatan populasi, masyarakat besar yang terdiri dari produsen makanan itu tidak hanya memiliki banyak anggota, tapi juga kepadatan populasi yang lebih tinggi daripada yang kecil-kecil itu ya. Itu mereka memaksa ya. Akhirnya mengharuskan ada organisasi yang kompleks itu. Karena ya
yang namanya produsen itu tidak hanya sebagai produsen, dia juga sebagai konsumen gitu ya itu. Ya, ya. Ya itu, ya itu yang terjadi. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang penyelesaian konflik yang urusan ekonomi tadi itu, yang akhirnya menjadi urusan politik. Padahal sajane ya rebutan kalori tok ae gitu ya. Ya, itu kan rebutan kalori itu ya. Nah, itu alasan-alasan itu kenapa masyarakat yang dalam jumlah yang besar itu tidak bisa berfungsi dengan organisasi tadi, organisasi kekeluargaan gitu itu ya. Jadi nggak mungkin lah itu ya negara sebesar Indonesia itu terus kemudian atas asas kekeluargaan. Wih, keluarganya sopo gitu ya gitu. Ya. Ya, itu keluarga Oke. itu apa itu nggak bisa gitu ya itu keluarga itu apa itu adalah yang jadi alasan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya tapi kita masih punya sisa pertanyaan katanya si Hmm, Jared ini ya itu hmm. ya pertanyaan bagaimana sebenarnya masyarakat kecil dan sederhana berevolusi itu bergabung menjadi masyarakat Ber- besar dan kompleks Besar. gitu. Tadi kan kita ngomong soal yang namanya kebutuhan panganan, kebutuhan ekonomi. Tapi di mana masyarakat itu memutuskan gitu, itu. Ya, Ya. memutuskan itu. Ya. Nah, jawabannya itu tergantung pada penalaran evolusi gitu ya. Itu menurut Jared Diamond itu ya. eh, di bab awal itu bahwa masyarakat yang diklasifikasi menjadi dalam kategori yang sama itu tidak persis satu sama yang lain gitu. Misalkan apa namanya kawanan di Afrika itu tidak sama dengan kawanan yang ada di Di- Papua itu ya. Ya. Karakternya beda-beda itu ya itu. Nah, itu yang namanya karena manusia itu dan kelompok manusia itu eh, spektrumnya sangat luas itu ya. Ya, yang sangat luas itu. Misalnya orang-orang orang besar sebagian kawanan itu dan suku itu jelas lebih karismatik gitu ya. Itu lebih karismatik gitu. Nah, sakti gitu ya. Itu ya sakti lah gitu ya sakti itu ya terampil gitu tapi di lain pihak itu ya kayak biasa-biasa saja gitu jadi tidak sama itu nah dengan dengan begini ya dengan demikian persaingan antar masyarakat satu tingkat kompleksitas cenderung menyebabkan apa munculnya itu ya munculnya masyarakat pada tingkat kompleksitas yang berbeda itu nggak sama gitu ya itu misalnya itu jadi ada ini apa namanya penggabungan satuan-satuan kecil itu biasanya dengan penaklukan gitu ya ditaklukkan Hmm, gitu ditaklukkan itu ada lagi yang terus kemudian kepepet terus bareng gitu ya. Ya itu. Contohnya apa? Yang dicontohkan di sini itu adalah Indian, itu. Indian Cherokee itu. Indian Cherokee itu ya. Indian Cherokee itu bukan ditaklukkan, bukan satu menaklukkan yang lain. Indian Cherokee itu apa dalam dalam ribuan tahun itu ya. Mereka itu terbagi dalam kedatuan-kedatuan kecil gitu ya, kedatuan-kedatuan kecil. Ini adalah ancaman dari luar itu bisa membuat yang namanya satuan-satuan kecil itu bersatu. Kan yang tadi yang pertama itu ditaklukkan gitu ya. hmm, Ya sama lah ya itu. Misalkan Mataram itu menaklukkan satu persatu sampai akhirnya seluruh Jawa dikuasai oleh Sultan Agung gitu ya. Itu kan ditaklukkan itu. Tapi penaklukan itu ya tidak serta-merta terus kemudian yang lain-lain itu ya manut itu. Yang Trunojoyo berontak gitu ya itu. Itu ya. Nah, penyatuan di bawah ancaman kekuatan luar itu salah satu contohnya itu ya itu Indian Cherokee ini disebutkan di apa di buku ini di bukunya Jared itu Indian Cherokee itu akhirnya menjadi konfederasi konfederasi itu ya tadinya Indian Cherokee itu terbagi menjadi sekitar 40 sampai 30 sampai 40 kedatuan ya saling masing-masing saling merdeka gitu ya itu saling merdeka gitu ya Indian Cherokee itu nah semakin apa semakin banyaknya pemukiman atau perumahan orang-orang kulit putih gitu ya itu menimbulkan konflik antara orang-orang Cherokee dan orang-orang kulit putih gitu tapi hmm. pada saat
individu Cherokee itu mulai merampok. Iya, itu kan seperti kamu kalau lihat film Rintintin itu terjadi ya Iya. seperti itu ya. Ya, Cherokee itu merampok dan menyerang pemukiman kulit putih. Orang-orang kulit putih tidak bisa membedakan kekuatan Cherokee itu nggak ngerti. Ini Cherokee yang mana ini itu ya. Dan akhirnya mereka itu membalas secara membabi buta itu ya. Wah, pokoknya orang Cherokee dihajar aja itu. Ya, diajar oleh pasukan-pasukan Amerika gitu ya. Dalam hal ini Amerika, orang kulit putih gitu ya. Dan sebagai tanggapannya itu ya, akhirnya kedatuan-kedatuan Cherokee itu perlahan-lahan itu terpaksa bergabung gitu ya. Bergabung gitu ya. Akhirnya bergabung ya. Nah, akhirnya bergabung menjadi satu konfederasi tunggal pada abad ke-18 itu. Pada awalnya yang namanya chiefdom apa namanya chiefdomnya si siapa namanya Cherokee itu eh, ada yang gede itu ya. Pada disebutkan di buku ini pada tahun 1730 itu ya. Itu mereka itu memilih itu ya menjadi konfederasi itu ya. Kedatuan itu kepala suku Moi yang namanya Koi. Moitoy ya benar ya, Moitoy gitu ya. Tapi digantikan oleh anaknya pada tahun 1714 itu. Nah, 41. 1741 ya itu. Nah, tugas pertama kedua pemimpin Cherokee ini adalah menghukum individu-individu orang-orang Cherokee yang menyerang orang kulit putih. Loh, gitu ya itu. Jadi mereka itu supaya mengurangi serangan orang kulit putih terhadap Indian Cherokee, kepala suku itu menghukum orang-orang Cherokee yang melakukan serangan gitu ya. Hmm. Nah, ini yang disebut bahwa yang namanya terbentuknya sebuah negara itu tidak hanya dengan penaklukan gitu ya. Ya seperti ini ya. Itu ya. Dan akhirnya orang-orang Cherokee yang melakukan kekerasan terhadap apa namanya orang kulit putih itu dihukum sendiri oleh orang-orang Cherokee itu. Sehingga pada kira-kira tahun ya, kalau disebutkan di sini kalau nggak salah ya pada tahun 1758 itu 58. ya orang-orang Cherokee itu membuat pengambilan keputusan itu menjadi terus terstruktur gitu ya. Jadi diawali mereka itu menghukum, akhirnya mereka itu membuat aturan-aturan terstruktur dengan majelis tahunan yang modelnya itu seperti majelis-majelis desa mereka sebelumnya Hmm. itu. Mereka bersidang di satu desa gitu ya. Terus kemudian desa itu akhirnya menjadi ibu kota secara de facto dan pada akhirnya orang Cherokee itu menjadi tidak lagi buta huruf gitu ya. Ya itu ya. Bayangin aja itu mereka itu untuk memulai membaca itu perlu waktu ya Perlu perlu waktu peristiwa-peristiwa tertentu ya. iya itu ya itu. Jadi akhirnya negara konfederasi Cherokee. Cherokee itu akhirnya bersatu, terbentuk bukan melalui penaklukan gitu ya. Yang tadi itu kan yang namanya kedatuan itu kan bergabung menjadi negara gitu ya. Nah, tapi negara dalam hal ini ya Cherokee nggak sampai terbentuk sebagai negara. Tapi bersatunya kedatuan-kedatuan Cherokee menjadi konfederasi itu setingkat negara sebetulnya itu ya. Oke. Ya, tapi ya ini tidak diakui gitu ya. Nah, akhirnya terbentuk ya. Jadi terbentuknya konfederasi Cherokee itu bukan melalui penaklukan, tapi dengan penggabungan unit-unit yang lebih kecil yang tadinya nggak mau bersatu, gitu ya, Hmm. dan baru menyatu ketika terancam, ya, Ancaman terancam dari dari luar. dari kekuatan dari luar, itu ya. Ini adalah contoh pembentukan negara yang tadi itu ya, bukan bukan karena penaklukan gitu. Nah, akhirnya ya terpaksa membentuk negara gitu ya. Eh, Waktu itu Amerika juga belum ada sih gitu ya. Itu kan Inggris ya gitu. Karena mereka itu perangnya lawan Inggris itu ya. Belum ada itu. Belum ada yang namanya Amerika terus kemudian mereka terpecah menjadi konfederasi dan apa union gitu. Belum ada gitu itu ya itu. Nah, koloni-koloni di Amerika itu pada awalnya ya sama-sama apa namanya malas itu apa namanya
apa namanya, melepaskan otonomi masing-masing gitu ya. Hmm. Jadi Amerika terbentuk itu ya nggak mendadak Amerika segede ini, enggak gitu ya. Mereka itu negara-negara bebas gitu ya. Dan ya memang koloni-koloni Inggris gitu ya. Dan akhirnya satu persatu gabung. California itu gabungnya belakangan gitu ya. New Mexico itu gabungnya juga belakangan karena mereka itu tidak mau melepaskan otonomi itu ya. Seperti juga tadi itu ini kedatuan yang disebut kedatuan Cherokee itu awalnya juga dianggap otonom ini ya itu dah itulah. Terus kemudian cara lain ya pembentukan masyarakat kompleks selain penyatuan itu ya atau di bawah ancaman adalah penyatuan melalui penaklukan seperti yang tadi Ya, pertama yang tadi ketemu. Jadi pertama. selain selain apa selain apa mereka itu dengan sendirinya takutnya ancaman dari luar ya tak ini yang dengan penaklukan gitu ya, penyatuan dengan penaklukan. Itu sih apa namanya eh, bab ini. Akhirnya Oke. pada saat masyarakat yang lebih kompleks itu ya pada akhirnya memerlukan spesialisasi ya itu. Nah, pada saat spesialisasi itu terbentuk ya ada spesialisasi yang memang dia itu tukang catet gitu. Dan ini yang kemudian tukang catet ini karena memang lebih rumit memerlukan keahlian yang apa namanya pemikiran yang lebih lebih kompleks. Ya memang akhirnya ini mau tidak mau misalkan pencatat utang penan itu mau adalah keahlian yang lebih rumit ketimbang nandur pari gitu. Ya. Ya, ya itu ketimbang nandur pari gitu ya. Jadi akhirnya nandur pari itu nilainya lebih rendah daripada mereka yang mencatat utang itu. Mencatat utang itu perlu eleng-eleng tuh gitu Ya. ya, eleng gitu ya. Dan Dokumentasi. pencatat utang dokumenter harus melek huruf ya, dia Ya. juga harus belajar itu, belajar ilmu administrasi, ilmu pencatatan itu ya. Itu akhirnya seorang pencatat utang itu satu orang nilainya lebih tinggi daripada satu orang petani Petani. gitu. Ya, petani gitu. Sama dengan pekerja. Nah, akhirnya ini yang membuat disebut adalah tadi dari masyarakat yang egaliter menjadi kleptokrasi gitu. Tapi jangan salah di sini juga disebutkan tadi bahwa kleptokrasi itu akhirnya membuat masyarakat itu bisa lebih kompleks gitu. Lebih kompleks karena masyarakat lebih kompleks bisa menghasilkan pangan lebih banyak gitu Surplus pangan ya. ya. Ya, kalau petani itu tidak dikoordinir, dia tidak bisa gitu. Hmm. Mereka itu kalau misalkan kamu nandur pari itu, tonggomu nandur pari gitu ya. Sing liyane nandur maneh gitu. Jadi akhirnya misalnya kamu nandur pari, koncomu sebelah nandur tebu. Loh ya, sak karep-karepe ngono ya itu. Akhirnya ya produksinya tidak bisa diatur. Makanya petani itu perlu pengatur. Nah, itu. Akhirnya Oke. pengaturnya minta jatah lebih tinggi dari petaninya gitu. Nah, kalau petani nggak Ya, ya. diatur, ya, loh, kalau Gak petani bisa, nggak diatur, gak ya bisa ngelola. nggak bisa mengelola. Dia bisanya nandur pari gitu ya. Sekedar dodol aja, nggak iso tuh itu ya. Ya, sekedar jual hasil panennya dia juga nggak bisa gitu. Jadi dalam hal ini yang disebutkan oleh Jared Diamond dari egaliter, bayangin aja, nek petani egaliter itu, lu terus yang tuku sopo? Ya. Ya itu. Ya, semua bertani. Habis gitu hasil tani ini ya apa? Mbok simpen nang lumbung tok gitu kan ya. Terus gawe apa gitu ya. Tapi munculnya masyarakat kompleks tadi itu munculnya spesialis-spesialis itu justru karena kejadian-kejadian tadi, kebutuhan-kebutuhan yang disebutkan tadi bahwa Hmm. yang namanya di awal itu ngumpul gitu ya. Terus kemudian ya tadi bayangin aja kalau kamu kamu pernah tuh kos itu, in the cost itu ya. Kamu kos pertama itu.
Itu kan paling nggawa tas kresek, nggawa Betul. tas siji, ngono, ya. Tapi kamu begitu pindah kos-kosan, telung pickup itu gak cukup itu. Ya, Iya, itu. Kamu datang ke Jogja misalnya, pertama kos mm, di satu nggak nggak tempat, kamu apa-apa paling itu. bawa, iya itu ya. Paling kamu bawa ya satu tas kecil itu. Ya, Tapi begitu kamu menetap itu, kamu barangmu itu, kamu, wah, ya sama itu. Peradaban juga begitu. Pada masyarakat egaliter yang namanya apa namanya pemburu pengumpul itu, yang dibawa itu ya barang-barang yang untuk berburu gitu ya, itu untuk berburu gitu ya, paling bawa ya anaknya, nggak bawa itu. Tapi begitu menetap, dia membuat rumah, perabotnya itu cuma cuma dibuat manusia itu tok ter, cuma yang manusia tok nah, atau yang yang bisa menetap. begini cuman Oke, manusia gitu. Yang bisa begini, yang bisa mengumpulkan dalam jumlah besar kan manusia gitu ya. termasuk kerjasamanya Kon juga ya. iya lah kamu kira terus ono wedhus dus rene wedhus rene kabeh. Yang Ayo gawe ngelumpuki suket. koperasi yo gak ono gitu. Ono wedhus gawe koperasi lah yo gak ono ngono ya itu. Jadi ya hanya manusia yang bisa ngarang-ngarang cerita itu sampai akhirnya mereka itu bayangin aja mereka itu nggawe mebel Ya, nang omahe, nyusuh lah omahe pokoknya ya itu. Akhirnya yang namanya peradaban itu adalah konsekuensi logis dari pada saat menetap itu. Menetap ada yang namanya apa namanya pertanian ya, pertanian mereka terpaksa menetap karena pertanian, karena karena kalau dia pertanian. jauh-jauh dari pertaniannya dia nggak bisa makan itu ya. Itu juga yang Semakin banyak orang ngumpul, membuat teknologi juga berkembang. lah iya, semakin mereka kumpul, semakin pertaniannya naik itu. Semakin banyak karena semakin banyak orang yang bisa menghasilkan pangan itu. Semakin banyak orang yang menghasilkan pangan, panganan melimpah, ada yang harus ngatur panganannya Ya, ini gitu. Muncullah pencatat-pencatat gitu ya. spesialisasi. Terus kemudian spesialisasi gitu. Nah, karena menetap, kamu punya rumah, rumahnya disusun ya, dipasangi teras lah macam-macam. Jadi akhirnya menetap ya sama itu. Sama eh, sama apa namanya? Sama dengan kamu kalau kos itu pindah kos itu nyele mobil koncomu pickup itu ping telu bolak-balik gak entek gitu. Padahal pada Betul. saat pertama kali kamu bawa itu. Itu adalah Cuma penjelasan bahwa pada saat kita menetap ada peradaban terus kemudian milikmu itu makin banyak gitu itu. Milikmu. Kamu perkara kali kos nang Jogja itu milikmu yo titik suwe-suwe akeh tuh ngono. ya. Tip lah ngono ya apa wah, macam-macam itu ya. Itu yang apa yang terjadi ya pada bab ini. Makanya terus kemudian akhirnya akhirnya pada masyarakat yang menetap dan komplek itu nilai ekonomi yang berputar di situ makin lama makin besar gitu ya. Betul. Makin besar memerlukan pencatatan, memerlukan yang namanya keahlian habis Keahlian-keahlian. itu ya. Jadi apakah semua masyarakat berakhir dengan seperti ini? Tidak itu. Tidak, Tidak. Zed. Nanti tidak, banyak yang gagal di tengah akhirnya kolaps dan peradaban itu rusak gitu. Oke. Sering banyak gitu ya. Jadi satu peradaban itu tidak selalu terus kemudian sampai pada yang namanya kleptokrasi tadi gitu. Ada yang gagal berarti Tidak ya. semua. Ada yang gagal dan ada yang tidak terbentuk gitu. Tidak terbentuk. Salah satunya misalkan di Papua gitu ya. Lalu pada saat Indonesia sudah Oh iya iya merdeka gitu. iya. Ya, orang Papua masih tidak bisa mereka itu menjadi satu. Di awal-awal kan disebutkan kan ya. Iya Mereka iya. tidak bisa itu. Suku itu menjadi kedatuan tuh nggak bisa gitu ya. Padahal mereka sudah kenal namanya pertanian gitu. Ya itu. Itu yang membuat yang namanya ini yang dijelaskan ini adalah oleh Jared itu bagaimana negara-negara besar ini terbentuk gitu. Tapi tidak selalu, tidak pasti bahwa masyarakat-masyarakat suku itu pada akhirnya juga berevolusi menjadi negara. Enggak, ada yang gagal di tengah gitu. Gagal gitu. Jadi akhirnya proses yang dilalui oleh yang akhirnya membentuk negara itu tidak serta-merta terus kemudian bisa dilakukan pada semua kawasan gitu. Oke. Ya,
Bayangin aja, pada tahun 64 itu Indonesia sudah merdeka itu. Wah, ya, Indonesia sudah merdeka. Bahkan yang namanya Irian Barat itu, ya, Papua Barat itu sudah diklaim gitu ya. Diklaim oleh orang-orang Indonesia, mereka itu bersatu dengan Indonesia. Itu milih gitu ya. Irian ikut Republik Indonesia Indonesia. anti Nederland gitu. Irian itu. Ya, ya Irian itu, Oke, Irian itu. Irian itu adalah ikut ikut Republik Indonesia. Indonesia anti Nederland gitu. Yang dulunya dinamakan Irian Barat, setelah itu menjadi Irian Jaya. Zamannya Gus Dur balik lagi menjadi Papua. Papua gitu ya, Papua itu. Itu yang namanya akhirnya orang Papua. Orang Papua apakah dengan serta-merta itu mereka bagian dari negara? Ya, yang di Jayapura iya gitu ya. Gitu. Mereka ada DPRD gitu ya. Ada Hmm, lurahnya, ada camatnya. Lah tapi yang di pedalaman itu mereka masih 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 mereka tidak tahu ada pakai negara KTK. Indonesia itu. Masih, loh, mereka bahkan tidak tahu ada negara Indonesia gitu itu. Mereka tidak tahu gitu. Jadi ya akhirnya secara administrasi ya bagian dari Indonesia. Tapi masyarakatnya itu mereka itu ya masih merasa sukunya dia nggak terpengaruh, nggak ikut lah Hmm, hukum di Indonesia gitu, nggak ikut itu. Padahal tahun 64 itu, tahun 64. Nah, artinya banyak masyarakat-masyarakat yang tidak merasakan gitu ya, tidak merasakan berubahnya dari egalitarianisme ke kleptokrasi itu nggak ikut dia gitu ya, nggak merasakan gitu ya, karena tidak merasakan ya wes lah ya, ya tetap mereka itu dalam kawanan, tetap dalam kedatuan gitu, ya. sampai sampai awal buku ini ditulis kedatuan dan suku kelompok atau kawanan di Papua masih ada itu ya. Ya masih ada, artinya Jared ini hanya menjelaskan bagaimana masyarakat yang dari pemburu pengumpul itu sampai bisa kleptokrasi seperti ini. Padahal kleptokrasi itu ya tadi pengambilan atau mengalirnya kekayaan dari masyarakat petani ke elit-elit elit-elit Elit. politik. Tapi Hmm. apakah ini Jared Diamond tidak memberikan konotasi yang jelek tentang kleptokrasi itu, bahwa klepto itu mencuri? Ya iya, maksudnya mencuri itu mengambil ya secara secara paksa itu, bahwa ini ya terpaksa lah petani itu menyerahkan kekayaannya ke lurah Hmm. misalnya gitu Karena peraturan di yang zamannya dibuat ya. gitu. Kak, iya karena itu Hmm. kesepakatannya yang ada terbentuk dalam masyarakat itu, karena untuk menyelesaikan masalah ini memerlukan mediator gitu ya. Oke. Mediatornya itu apa? Ya kepolo, lurah, itu bayan, cari. Itu kan adalah mereka-mereka yang dianggap bisa menyelesaikan masalah misalnya. Hmm. Akhirnya kan apa lek jarene Baseman munawarene ono perlu apa? Munaware Loh kan, bayang no, Munawar itu, Munawar punya masalah, datanglah ke Pak Lurah. Munawar ini arep opo arep. Lalek kon opo arep, aku gak uman, gitu, cari Basman. Loh, itu kan Legend banget ya. Oke. itu itu kan menunjukkan bahwa akhirnya disadari atau tidak itu ya, disadari atau tidak, kompleksitas dalam sebuah masyarakat itu memberikan hak kepada orang-orang tertentu untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah. Bayangin aja, misalnya Bayan, Cari, apa Petinggi, Wainggi itu Hmm. sebagai jujukan ya, sebagai jujukan orang-orang desa itu kalau punya masalah itu Ya, repot ya. itu, oh kontrene kate kempot kate repot itu kempot cari Basman gitu ya. Itu adalah gambaran bahwa akhirnya terbentuk mereka-mereka yang dianggap bisa menyelesaikan konflik di dalam satu masyarakat. Itu desa aja sudah begitu, apalagi terus kemudian Negara. kecamatan lah, kemudian provinsi sampai negara itu. Jadi akhirnya masyarakat-masyarakat itu juga tidak protes itu.
bahwa hasil panennya itu Diserahkan kemudian itu secara rela. akhirnya itu kemudian hasil panennya itu mereka itu kalau porsi panen yang untuk petaninya itu kecil itu. Yang Hmm. besar itu untuk yang lain-lain itu ya. Meskipun akhirnya yang lain-lain diserahkan itu juga untuk keperluannya dia Dan itu. Keperluan keperluan petani gitu ya. Keperluan petani misalnya kan tidak bisa petani itu membangun jalan itu. ya Tetapi petani membangun irigasi aja loh, tidak nggak bisa bisa. itu. Yang bisa itu adalah orang yang lebih ahli, dia ahli irigasi gitu ya. Ada sekolahnya gitu ya. Ya dia nggak bisa bayangin aja KKN, bayangin loh, kon KKN tuh, biar tuh. Misalnya KKN dari Fakultas Pertanian gitu ya. Hmm. Fakultas Pertanian. Kamu datang ngajari petani sing wis puluhan tahun jadi petani. Gitu, ya, tapi ya jangan salah gitu ya, tidak salah. Yang namanya mahasiswa pertanian datang itu mereka punya pengetahuan tentang administrasi ya itu, tentang ekspor impor ya itu. Jadi akhirnya ya itu tentang Tentang irigasi gitu. bibit unggul. Loh iya, VUTW varietas unggul tahan wereng IR36, IR32 gitu ya. Ya, bagaimanapun juga yang namanya mahasiswa itu mereka belajar mendapatkan hal-hal yang baru gitu ya. Dia Ya. belajar hal-hal yang baru yang tidak diketahui oleh petani-petani itu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Berarti kemajuan peradaban sekarang itu ini kan benar-benar melalui kleptokrasi kan, melalui kesenjangan-kesenjangan sosial Iya, gitu. iya, dalam hal ini Mau nggak mau. kleptokrasi itu mau nggak mau karena gini, nanti dijelaskan bahwa yang namanya kleptokrasi itu adalah jalan menuju yang namanya eh ini apa namanya perekonomian yang lebih tinggi Yang lebih gitu. tinggi, oke. Iya, lebih tinggi dalam hal ini ya kapitalisme itu. Jadi akhirnya itu nanti ada bab sendiri yang menjelaskan itu bahwa yang namanya kleptokrasi itu yang menuntun manusia itu mengenal yang namanya kapitalisme konsumerisme yang Hmm. akhirnya membentuk peradaban seperti sekarang ini gitu. Karena kalau tidak ada kapitalisme nggak ada peradaban seperti ini gitu. Jadi artinya yang namanya dari egalitarianisme terus ke kleptokrasi terus akhirnya meningkat yang namanya ke kapitalisme gitu. Itu membentuk yang namanya peradaban manusia menjadi seperti sekarang gitu. Hanya saja yang istilahnya Jared Diamond dari egalitarianisme ke kleptokrasi yang memerlukan waktu lebih dari 20.000 tahun itu. 20.000 tahun itu ya. Ya, waktu dua yang puluh ribu panjang. tahun pelan-pelan panjang pelan-pelan hanya saja terus kemudian penjelasan Jared itu detail pada masyarakat-masyarakat tertentu ada yang Hmm. perkembangannya itu Hmm. karena satu itu ya di situ ada Faktor-faktornya pertanian dijelasin ya. dulu, ada yang ngumpul dulu, ada yang karena di situ karena airnya gitu ya. Itu Hmm. jadi perkembangan misalnya di Mesopotamia di sungai Indus, Hindi gitu ya, di sungai Efrat dan Tigris, iya gitu. Tapi tidak selalu bahwa harus ada air gitu. Jadi teori hidrolik itu tidak berlaku pada semua masyarakat. Bahwa teori Oke. hidrolik di mana ada air, di situ ada Itu ada makanan yang masyarakat. melimpah, dan dia akhirnya masyarakat berubah struktur dari masyarakat yang sederhana menjadi kompleks. Nah, kompleksitas pada masyarakat itu mau tidak mau menuntun manusia ke arah kleptokrasi gitu. Karena sumber dayanya tetap dari yang namanya pertanian, peternakan, Hmm. perburuan itu. Duitnya untuk apa? Organisasi gitu. Organisasi Nah, sekali sosial. lagi, organisasi sosial. Dengan adanya organisasi sosial sebetulnya nilai dari nilai intrinsik pertanian dan peternakan atau perburuan itu meningkat Hmm. itu. Meningkat itu.
Jadi misalnya gampangnya gini loh tuh, gampangnya itu gini. Kalau kita itu apa namanya, kita itu kita itu misalnya menyembelih kambing gitu ya, kambing katakanlah harganya itu 5 juta atau 4 juta kambing itu. Oke. Kambing itu terus kemudian untuk keperluan bersama, keperluan bersama, itu kambing itu disembelih itu, dimasak. Loh, itu nilainya lebih banyak. Coba kalau nggak percaya, seekor kambing yang dijadikan gulai, itu harganya jadi berapa gitu. Eh, Ya, loh, itu ya. bisa Jadi dicapai dengan kleptokrasi ya. itu bisa dicapai dengan kleptokrasi gitu. Kenapa? Ya gini, kamu beli yang namanya dari pedagang. Pedagang apa misalnya? Pedagang pedagang kambing. Apa namanya? Apa namanya? Penggembala Hmm. kambing gitu ya. Kambing gitu. Terus kamu beli juga beras dari petani gitu ya. Itu nilai-nilai intrinsiknya. Kamu beli Ya. bumbu-bumbunya lah itu. Jinten, polo, merica lah itu ya. Ya, itu. Nilai intrinsik dari nilai intrinsik dari bahan-bahan untuk membuat gulai itu. Katakanlah nilai intrinsiknya itu sekitar di total-total 4 juta. Gulainya ini jadi 15 juta lebih itu. Ya, itu. Ya itu. Loh, Iya, itu iya, iya. akhirnya itu yang dimiliki oleh siapa itu? Dimiliki oleh sing masak itu. Bayangin aja ngeramut wedhus iku suwe itu gitu ya. Ya, Heeh. itu Iya sih. apa Ya, ya? analogi ini Iya, keren nih sih. ya itu. Iya, iya, Ya angon itu bayangin aja lama itu. waktunya. Angon wedhus ngopeni wedhus iku suwe, lama. Yang namanya merawat wedhus mulai lahir cempe itu memerlukan waktu yang lama gitu ya. Bayangin aja, penggembala itu ya, penggembala atau peternak membesarkan seekor wedhus itu ya, itu. Ya, pendapatannya kalah sama tukang masak yang masak cuma sehari semalam itu. Apa nggak kleptokrasi ini itu. Iya, Hah? betul. Loh ya itu. Nah, Nah, oh, akhirnya pedagang itu derajatnya lebih tinggi dari dari petani petani. gitu. Ya, oke. Ya itu, jadi mengalir ke atas itu. Nah di atas kesatria malah gak lapo-lapo tuh. Ngono itu. Heeh. Huh. Malah mereka nggak ngapa-ngapain, mereka itu mengkoordinir pedagang-pedagang itu gitu ya. Ya, tapi dengan demikian nilai intrinsik dari barang itu bisa meningkat itu dengan adanya tadi nih organisasi masyarakat yang lebih Ya, lebih kompleks tadi itu gitu ya. Terus kemudian bayangin aja, anu apa jenenge Pak Lurah, duwe anu anake sunat ngono. Bayangno ae, Pak Lurah anake sunat gitu ya itu. Wah, wis kabeh. Terus bowo ono yang ngasih wedhus gitu lah ya gitu. Lah itu berarti apa meneh camat itu ya. Camatnya nyunat, sunatan anake, lurah-lurah setor wedhus, setor sapi gitu ya gitu. Nah itu kan kleptokrasi ya, gitu. Tapi ya ini saja yang namanya itu yang meningkatkan yang namanya nilai intrinsik barang itu gitu. Dengan adanya model masyarakat yang lebih kompleks tadi itu, nilai intrinsiknya itu nominalnya itu jadi berlipat-lipat dari nilai intrinsiknya itu. Ya, ini yang akhirnya apa namanya menuntun manusia itu mengenali yang namanya kapitalisme gitu ya. Kapitalisme itu nilai nominal sebuah barang akhirnya berpuluh-puluh kali lipat dari nilai intrinsiknya gitu. Itu ya akhirnya. Nah, jadi yang namanya kleptokrasi itu awal dari yang namanya manusia itu mengenal kapitalis berarti. Wis, oke. Ini tuh wis satu kurang pertanyaan 5 lagi, Ter. menit. Pertanyaan apa? Apa sebabnya masyarakat kleptokratik ada yang membela elit penindas, padahal secara struktural dirugikan? Tak jane gitu ya. Ya, nggak ada sih. Yang namanya dunia ini zero sum game. Permainan impas-impasan lah gitu ya itu. Penindas itu ya. Penindas itu ya tergantung penindas iki bolomu apa gak ngono. Nah, altruis milih-pilih. Ya lah
iya itu menyebut penindas itu bolongmu apa enggak gitu. Misalnya itu tadi itu. Misalnya pada saat kita konflik dengan Timor Timur gitu. Bagi orang Timor Timur, orang Indonesia itu penindas itu. Ya itu. Orang Indonesia masuk Timor Timur bagi orang Timor Timur ini Penindas. mereka itu orang asing yang mau menguasai gitu Ya. ya. Orang Indonesia sendiri kemudian lo kamu gabung sama Indonesia kan enak gitu ya. Jadi sekali lagi yang namanya penindas itu, yang namanya penindas atau apa namanya musuh itu tergantung letak kita di mana gitu. Tergantung Ya itu. posisinya ya. Tergantung posisinya. Itu altruismenya altruisme milih-milih gitu. Jadi ya bagaimana kok bisa membela penindas itu? Lah, kalau ada orang yang menindas kamu belain terus kamu dapat lebih banyak kan kamu untung gitu. Ya, untung gitu ya. Cewek ada penindas, terus kamu membantu penindas untuk nindas tetanggamu lah, kamu dapat gitu itu ya itu. Ya itu, ya itu. Terus akhirnya apa namanya muncul istilah londo ireng gitu ya. Ya. Dulu ya itu londo ireng gitu ya itu. Ya itu. Misalnya ya dari dulu ya disebut apa namanya orang yang memihak pemerintah Hindia Belanda itu sebagai Londo Ireng itu. Londo Ireng itu siapa? Masalahnya pemerintah Hindia Belanda itu loh, zaman negara Hindia Belanda itu, yang namanya wali kota, bupati, camat, lurah, itu kan orang pribumi semua itu. Hmm. Ya itu. Ya apakah mereka itu lantas membela penindas? Lo yang enggak lah ya, itu ya. Iya sih. Enggak lah gitu. Ya itu. Ya bayangin aja. Hindia Belanda itu negara resmi gitu. Ada yang namanya gubernur jenderal, ada gubernur, ada yang namanya pembantu gubernur apa jenenge? Demam. Eh, bukan apa namanya? Karisidenan, residen itu. Presiden. Residen itu. Residen itu loh, kalau plat nomor itu loh, itu residen itu ya itu. Residen itu karisidenan itu kan karisidenan Medion, plat nomornya AE gitu itu Hmm. residen, pembantu itu pembantu gubernur gitu ya. Pembantu gubernur, residen. Nah, residen, terus kemudian bupati, camat, wali kota, lurah, lah kan pribumi semua gitu. Apakah dengan demikian mereka itu membela penjajah lu kan ya enggak gitu ya Ya, itu. ya. Ya itu yang disebut sebagai sebetulnya kleptokrasi itu ya itu dari rakyat terus kemudian ke lurah, lurahnya ke camat, camatnya ke ini, camat selalu lebih kaya dari lurahnya, Ya. wali kota lebih kaya dari camatnya. Tapi ini adalah tadi itu salah satunya ada kontrak sosial tadi, terus ada yang prosesnya itu disadari, ada yang tidak disadari, tapi tetap adanya kleptokrasi itu membuat nilai intrinsik yang dihasilkan oleh masyarakat paling bawah, nilai nominalnya jadi Lebih jauh tinggi, lebih lebih gede banyak. gitu ya itu yang Oke. disebut dari apa namanya Egalitarisme ke egalitarianisme kleptokrasi. ke kleptokrasi. Nah, ini berakhirlah bab ini. Berikutnya kita menginjak ke bagian keempat Bagian ya. keempat, berkeliling Ya, dunia dalam 5 bab. dalam 5 bab. Oke, ya wis, Oke, oke. siap. Matur suwun teman-teman. Oke, ya oke, ya. Sampai ketemu di bab berikutnya, bab 15 kalau situ. Kalau enggak situ, ya tidak. Assalamualaikum.